Oke, pertanyaan. Hmm, ini enak banget. Hmm, 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 hmm. Dari Handi, Handi or Handy, Handi, @handicie, Handici. Bang, menurut lo bikin apps vlog laku nggak di YouTube? Laku sih pasti laku aja ya selama kontennya oke. Let me make you a deal. Lo bikin apps vlognya, share linknya di Twitter, mention gue, nanti gue bantuin promote. Kalau ada yang kurang-kurang atau emang ada yang bisa diperbaikin biar kontennya jadi makin seru, gue bantu kasih komentar juga. Kita belajar bareng. Nah, karena gue juga di vlog, baru vlog ketiga ini dan masih banyak belajar juga. Deal? Deal? Mantap. Next question dari Satrio Bayu Aji @halobayu. Lebih milih motret pakai Fuji or Samsung? Samsung, definitely. Kenapa Fuji bisa ngetrend banget dibanding mirrorless lain? Ada beberapa hal yang emang bikin Fuji itu appealing sih. Yang pertama, bentuknya. Hampir semua kamera Fuji itu cantik-cantik banget. Yang kayak desainnya retro dan pokoknya menarik lah. Desain dan perpaduan warnanya emang kece banget. Yang kedua, kadang-kadang banyak orang lupa kalau Fuji itu punya pengalaman banyak banget di fotografi. Jadi ada kayak warna-warna tone yang khas. Mereka punya banyak style film zaman dulu dan itu semua dipindah, pengalamannya mereka tuh benar-benar dipindah ke digital kameranya, terutama ke seri mirrorless-nya sekarang. Nah, nggak bisa dipungkiri kalau kamera Fuji hasil fotonya bagus-bagus banget, tapi kembali lagi ke masalah selera sih. Kalau gue pribadi malah lebih suka hasilnya Samsung. Well, to be honest, karena nggak ada Sony, gue nggak mungkin pilih Sony sih, tapi sebenarnya gue lebih suka karakter hasilnya Sony. Dari Dimas Kurniantoro A @dimasku, kenapa harus vlogging, not vlogging? Kan nggak semua orang pandai bergaya di depan kamera, Kak. Nggak harus kok, sama sekali nggak ada keharusan untuk vlogging. Sama kayak blogging ini sebenarnya media juga, cuman bedanya kalau blogging itu tulisan, vlogging tuh lebih ke visual, audio visual, ke video gitu, dan dua-duanya sama. Jadi emang media aja buat lo cerita apa yang mau lo sampein, buat sharing, buat cerita kegiatan sehari-hari kah, atau buat misalnya mau pamer hasil foto, atau pamer jalan-jalan, pamer dengan konotasi yang positif tentunya. Bebas kok, jadi nggak ada keharusan untuk vlogging. Kalau gue pribadi ngerasa ada satu manfaat yang nggak bisa gue dapet dari blogging. Maksudnya manfaat dari vlogging yang nggak bisa gue dapet dari blogging itu adalah gue jadi rajin mandi. Karena tiap kali mau syuting, gue minimal mandi dulu biar kelihatan seger kan, nggak mungkin berminyak-minyak sesudah seharian gitu. Kalau blogging nggak kayak gitu, malah kadang-kadang gue bisa berhari-hari nggak mandi, tapi blogging ya ngepost terus sih. Right, kayaknya udah semua Q&A-nya. Oh ya, martabak yang gue cobain hari ini adalah martabak Bos. Tetap sama, tipis kering coklat keju, karena itu adalah varian favorit. Buat gue martabak ini yang paling enak sejauh ini sih, yang paling enak. Rasanya pas, manisnya pas, isian coklat sama kejunya juga pas banget. Cakep lah pokoknya. Kalau lo punya rekomendasi martabak lain yang gue harus coba, tulis aja di kolom komentar di bawah. Q&A berikutnya gue akan coba. Syaratnya cuma 2. Yang pertama, martabaknya harus tipis kering coklat keju. Jadi yang jualan harus punya varian tipis kering coklat keju. Atau biasanya kalau martabak Bos, coklat keju kacang. Tapi pas pesen gue selalu bilang jangan pakai kacang. Yang kedua, harus bisa order via Gojek. Karena biasanya gue pesan martabak malam-malam dan gue jarang banget keluar malam-malam. So kalau kamu punya rekomendasi martabak yang oke, yang enak, jangan lupa tulis di komentar di bawah. That's it for today's Q&A. Terima kasih banget yang udah ngirimin pertanyaan. Ternyata ini seru dan
semoga minggu depan gue bisa bikin Q&A lagi dan lebih rame lagi dari ini. As usual, I'll see you guys on the next video.